Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16 lanjut ayat 18 sampai 21, dilanjut ayat 24a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengandalkan dan mendengarkan suara hati. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan Santo Yusuf suami Maria. Kita merenungkan peran penting Santo Yusuf dalam sejarah keselamatan. Santo Yusuf adalah seorang pribadi yang tulus hati, sederhana, murah hati, setia, taat, dan beriman yang teguh. Pribadi inilah yang memainkan peran besar dan tak tergantikan dalam karya keselamatan Allah dalam diri Yesus putranya. Dengan ketulusan hatinya, ketaatannya, dan kesetiaannya yang sangat luar biasa, Yusuf menerima pesan dari malaikat dalam mimpi. Santo Yusuf tidak ragu untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadikannya Yesus anaknya. Dan ia melindungi Maria dan Yesus dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Ia sadar bahwa Yesus tidak akan menjadi miliknya sendiri, karena Yesus memang diperuntukkan bagi keselamatan banyak orang. Karena ketulusan hatinya, dia berani mempertahankan harga dirinya dengan menikahi Maria. Dalam kitab kedua Samuel mengajarkan tentang janji Allah kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan mendirikan kerajaan yang kekal. Yusuf sebagai keturunan Daud berperan penting dalam menanggapi janji Allah ini dengan menerima Yesus sebagai anaknya dan memastikan bahwa Yesus lahir dalam garis keturunan Daud. Meskipun sudah memiliki rancangannya sendiri, Santo Yusuf masih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Santo Yusuf
adalah seorang figur yang tampil sebagai tokoh yang diam. Diam adalah tanda ketulusan hati, ketaatan, dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan Allah. Santo Yusuf yang kita rayakan hari ini adalah seorang yang sungguh beriman dan teladan dalam mendengarkan kehendak Allah. Santo Yusuf adalah tokoh iman buat kita, bapak dan kepala keluarga Kudus Nazaret. Saudara-saudari terkasih, seperti Yusuf, kita dipanggil untuk percaya kepada rencana Allah dan mengikuti perintahnya dengan penuh keyakinan. Ketaatan dan kesetiaan Yusuf mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, bahkan ketika rencananya tampak tidak masuk akal bagi pandangan manusiawi kita. Santo Yusuf menjadi teladan sejati bagi kita semua dalam iman dan ketaatan, kesetiaan, ketulusan, kesederhanaan, dan bermurah hati. Ia menjadi contoh yang sempurna dari iman yang teguh dan ketaatan yang tulus dan lainnya. Marilah kita belajar dari Santo Yusuf, suami Maria. Diam mendengarkan suara hati dan berani mengambil suatu keputusan. Tuhan pasti akan datang dan memberikan kepada kita jalan keluarnya, asal kita memiliki kepercayaan yang teguh akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.